nih? Mana? Udah? Yuk, sudah. Sik. Ya, betul. Ya, pokoknya nanti ya. 3, 2, 1. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Dispo, diskusi seputar politik persembahan dari KPU Kota Tangerang Selatan. Seperti biasa, kita akan berbincang santai namun penuh wawasan mengenai demokrasi, kepemiluan, serta berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Saya Heni Lestari yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Teman pemilih, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pengetahuan masyarakat, kuatnya pengawasan publik, serta berkembangnya tradisi kajian dan diskusi yang objektif mengenai pemilu dan demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, perguruan tinggi dan lembaga kajian memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, pendidikan politik, hingga pemantauan pemilu yang independen. Melalui berbagai kajian, penelitian, survei, pendidikan masyarakat, serta kegiatan pemantauan pemilu, lembaga akademik dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan literasi politik masyarakat. Karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas tema demokrasi berbasis pengetahuan, peran lembaga pemantau pemilu, dan kajian akademik dalam mewujudkan pemilih cerdas dan pemilu berintegritas. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita narasumber istimewa, yaitu pimpinan Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik PSP3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mari kita sambut bersama Ibu Endang Sulastri. Selamat datang di podcast Dispo, Ibu. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pakai baju orange cerah ceria gitu ya, menyambut siang yang hari ini terik lah kalau di luar ya. Iya. Tapi insya Allah perbincangan kita Dispo kali ini hangat ya. Karena Bu Endang ini pengalaman selain yang tadi saya sebutkan di kampus ya Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bu Endang ini juga pernah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Bu Endang ceritakan dong pengalaman awal mulanya terjun di penyelenggaraan pemilu sebelum sampai ke kampus nih. Iya, oke. Terima kasih Mbak Heni yang hari ini juga cukup cerah ceria. Saya sengaja pakai warna oranye ini, kalau dulu warna KPU ini ya. oranye ya. Oke, jadi saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilu KPU RI tahun 2007-2012 ya. Awal mulanya saya sendiri tidak punya pengalaman praktis ya dalam sebagai penyelenggara pemilu di tingkat bawah, misalnya menjadi KPU kabupaten kota atau KPU provinsi begitu kan. Tetapi hanya sebagai akademisi yang beberapa waktu menjelang pemilu tahun 99, tahun 2004 itu sempat melakukan proses pendidikan pemilih ya, sosialisasi pemilih khususnya bagi pemilih perempuan gitu ya, karena saya juga bergabung dengan NGO pada waktu itu yang concern terhadap perempuan, yaitu GPSP, sebelum pemilu tahun 99 itu dengan nama Gerakan Perempuan Sadar Pemilu. Nah, gitu ya. Nah, tapi kemudian perkembangannya selanjutnya menjadi Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan. Nah, dari situlah kemudian ketika ada pendaftaran KPU dan kebetulan itu melintas di koran yang sedang saya baca, saya kemudian mencoba mendaftar gitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu aja sih. Ya,
tentu perjalanannya panjang dan ceritanya juga cukup panjang juga gitu ya, melalui proses-proses yang tentu teman-teman sekalian mungkin bagi teman sobat-sobat yang ada di podcast ini gitu udah pernah membaca lah bagaimana perjalanan pemilu tahun 2009 dan proses rekrutmennya. Jadi memang cukup panjang dan alhamdulillah mungkin ini juga takdir juga ya. Qadarullah gitu. Kemudian saya menjadi anggota KPU RI meskipun belum pernah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Jadi kalau kayak Mbak Heni dan teman-teman ya itu malah kesempatan untuk KPU provinsi, KPU RI itu lebih luas dan mungkin malah justru kenyang dengan pengalaman di bawah sehingga memahami persoalan-persoalan yang ada di bawah gitu. Berarti Bu Endang Sulastri ini berangkat dari NGO dan dari akademisi terus Ya, aktif di di NGO NGO tapi sosialisasinya lebih banyak pendekatan pada perempuan. Akhirnya ya. tertarik untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu langsung di tingkat pusat dan duduk ya waktu itu di tahun 2007 sampai dengan 2012. 2012. Berarti Iya. prosesnya sama ya sama sekarang ya seleksi juga gitu ya. Nah, ini Betul. kan berangkat dari kampus nih, di tahun 2007 Bu Endang wakil dekan ya di Oh iya, UMJ. betul. Pada waktu itu saya wakil dekan mendaftar sehingga ketika kemudian saya diterima itu ya mengundurkan diri sebagai wakil dekan belum selesai masa jabatannya Mmm, karena masa jabatan wakil dekan itu kan 4 tahun ya, dulu 2004 sampai 2008. Saya 2007 diterima sehingga sisa 1 tahun ya saya kemudian mengundurkan diri di iya situ. karena penyelenggara pemilu ini bekerja penuh waktu. Iya Jadi memang harus betul, fokus di betul. penyelenggaraan pemilu. Iya, Bu Endang ini kan, di kampus, sebagai akademisi ya, panjang lah iya, terutama di kampus Muhammadiyah Jakarta. mhm. Dengan pusat studinya nih pemilu dan partai politik ini sejak kapan Iya. berdirinya ini? Iya, sebenarnya pusat studi, yang kita singkat PSP3 ya, Mhm. Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik ya, itu sudah ada sejak saya menjadi dekan. Jadi saya Oh, selesai di, KPU itu kan tahun 2012. mhm. Tahun 2012 juga itu saya kemudian menjadi dekan. Ya, dekan FISIP pada waktu itu 2012, 2016, kemudian berlanjut 2016, 2020 sebenarnya gitu. Tapi kemudian Mmm. 2019 saya harus ke mana, ke Warek 1 ya, sehingga belum sampai selesai periode kedua. Nah, pada waktu saya jadi dekan itu kemudian eh, karena pengalaman di KPU, kemudian juga banyak teman-teman yang mengikuti jejak saya waktu itu di kampus ya, seperti Pak Marno gitu ya. Bapak Sumarno itu juga kemudian ikut menjadi KPU provinsi, kemudian beberapa teman-teman kemudian juga ini kita kemudian terbersit untuk membentuk pusat studi itu gitu ya. Jadi sebenarnya pusat studi ini udah lama berdiri, cuman kemudian, tidak aktif ibaratnya ya. Lembaganya ada, cuman tidak aktif. Nah, baru setelah itu saya selesai jadi PJ Rektor, itu saya minta pada Pak Rektor memang kemudian, "Mas, ini Mbok dihidupkan kembali," gitu. Karena lembaganya tuh ada, namanya ada, terpampang gitu ya, di Mhm. dalam struktur gitu, di dalam ini, di dalam, tulisan misalnya ketika kita kalau teman-teman tahu naik, lift ya di, FISIP UMJ itu dalam liftnya tuh ada pusat studi, pemilu dan partai Udah ada politik. branding-nya ya di Jadi ada lift ya? branding-nya cuman, isinya kegiatannya nggak ada. Sehingga disitulah menjelang pemilu tahun 2019 ya mungkin, 2019 itu saya kemudian, 2000 enggak, karena saya selesai di Warek itu kan 2021 ya, ya menjelang pemilu 2024 emang, kemudian itu baru Mmm. dihidupkan kembali,
gitu. Berarti perjalanannya dari 2012 waktu Ibu selesai di ya Tapi KPU. mungkin 2017-an baru ada. Oh, Iya, tapi persoalan namanya itu Iya, sudah sudah ada ada dan sudah menjadi 2017, pembahasan, iya, ya. sudah ada SK, sudah ada ini, tetapi, kegiatannya belum cukup Iya, banyak jadi gitu. tadi kalau kata Bu Ena udah ada branding-nya nih di Iya, kampus ya, berarti betul, sebagian mahasiswa juga sudah mengenal nama PSP3. betul. Jadi visi awal atau visi besar apa sih yang ingin diwujudkan ini oleh PSP3 ini? Ya, kita sebenarnya punya visi ya, itu menjadikan PSP3, visi UMJ itu sebagai lembaga kajian politik, demokrasi, partai politik, dan pemilu ya yang terkemuka di tingkat regional pada tahun 2028 ini visi yang tertulis ya. Artinya visi pusat kajian itu juga tidak bisa dilepaskan dari visi universitas kan gitu ya. Mhm Universitas, mhm. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maka kita begitu-gitu menjadi, terkemuka. Memang ada dari visi itu kemudian juga kita perlu menurunkan di dalam bentuk Visi misi-misi ya, misinya, misi dan program program kerja kerja. gitu. Jadi di apa, ibaratnya itu impian kita itu ya di tahun 2028 itu bisa menjadi pusat, kajian, pusat studi yang, tentang pemilu, tentang demokrasi gitu ya, menjelang pemilu tahun 2029. Jadi visi yang tertulis di dalam SK itu seperti itu. Sampai saat ini belum ada Belum perubahan. ada perubahan Berarti memang jangka visi, panjangnya itu udah ada ya sampai heeh, sampai 2028. 2028. Ini Iya, kan dia antara visi maksudnya sejalan lah dengan heeh, visinya UMJ. iya, Kalau misalnya dia di luar kampus, apakah mhm. misalnya bisa bergabung juga dengan menjadi anggota Iya, PSP3 iya, gitu? kami juga, berusaha ya, misalnya membangun jejaring dan juga Mhm. ikut serta dengan teman-teman yang berada di koalisi, misalnya koalisi, koalisi, eee eee, ada kita pernah koalisi, politik, perempuan, kemudian juga kita ada dengan koalisi, eee, koalisi pemerhati pemilu pada waktu itu kita juga Mhm. ikut serta misalnya dalam beberapa kegiatan misalnya, pada saat, terkait dengan isu 30% perempuan ya, kita Mhm. bersama-sama lah ya dengan teman-teman NGO lain datang ke KPU, ketemu sama ketua KPU, dengan semua anggota KPU ya pada waktu itu. Kemudian bagaimana kita mengharapkan bahwa KPU punya concern, punya komitmen, ya yang kuat terhadap keterwakilan perempuan 30% gitu. Berarti hadirnya PSP3 ini juga ya, Mhm, memberikan masukan kepada, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu gitu iya, ya. iya, Kajian-kajiannya apa yang sudah iya. kajian apa saja nih Ibu yang sudah dilakukan oleh PSP3? Iya, memang belum cukup banyak ya kajian yang, yang dilakukan oleh PSP3 sampai saat ini. Kita memang masih bergerak karena sebenarnya visi kita tuh juga tidak hanya kajian, riset, tapi juga advokasi, Oh, juga, dalam bentuk misalnya, action juga gitu, melakukan proses, edukasi, pelatihan, kemudian juga misalnya kita sosialisasi kepada masyarakat ya, terkait dengan, pendidikan pemilu, pendidikan politik, itu yang, kita harapkan. Nah, sampai saat ini kita memang belum cukup banyak yang bisa dicatat sebagai sebuah prestasi bagi PSP3 ya, karena ini kan meskipun sebenarnya terbentuknya udah sejak 2017, tapi baru mulai bergerak kan menjelang pemilu tahun 2024. Maka yang kita lakukan misalnya kita bekerja sama dengan beberapa lembaga, contohnya Bawaslu, melalui mhm. proses, pengawasan partisipatif, dengan, ide untuk
membuat, kelurahan peduli pilkada gitu ya. Ini yang kemudian kita harapkan ini sebagai motivasi bagi Bawaslu juga dan juga menjadi awal bagaimana, Bawaslu bisa berkreativitas gitu bersama dengan PSP3 untuk membuat, kelurahan peduli pilkada. Kemudian juga kajian-kajian terkait dengan undang-undang pemilu. Bentuknya memang masih dalam bentuk diskusi gitu ya. Jadi, mungkin Pak Ketua juga ingat, mungkin Mbak Heni juga ikut ya pada waktu itu kita awal launching PSP3 itu kan iya, Oh, baru tahun pas bulan 2000 Ramadan ya, pas iya, bulan Ramadan. betul. Banyak tokoh-tokoh Itu penting itu di acara ya itu. pada waktu itu kan. Itu sebenarnya baru kita launching, menghidupkan kembali gitu. Itu kan kita, sambil berdiskusi kan, diskusi untuk apa, terkait dengan, eee masukan untuk, rencana undang-undang penyelenggara pemilu. Tapi itu belum terbit, belum terbit, putusan MK yang 135 itu, sehingga itu Mhm. belum menjadi isu. Isunya baru pada bagaimana memberikan masukan untuk, sebuah sistem pemilu ke depan yang, lebih baik gitu ya. Artinya, sistem pemilu di 2024 kemarin kita kan juga evaluasi juga gitu kan. Nah, ke depan kira-kira gimana sistem pemilu gitu. Nah, pada waktu itu karena kajian itu udah kita lakukan, jauh sebelumnya bersama dengan Perludem, maka kita bersama-sama dengan Perludem pada waktu itu gitu. Jadi, sebelumnya kita beberapa kali juga mengadakan kegiatan PSP3 dengan Perludem itu, di beberapa tempat termasuk mengundang, Wakil Menteri Dalam Negeri pada waktu itu juga di sebuah Mhm hotel di mhm. Jakarta. Nah, kemudian sekaligus launching ini kita kemudian eee, Dilaksanakan, ya dilaksanakan dilakukan di gitu ya. FISIP begitu. Berarti Jadi memang kolaborasinya juga dengan NGO yang iya, ini ya, fokus pada betul. kepemiluan Iya, ya, Bu, pada ya? kepemiluan, begitu. Memang belum belum banyak sih sebenarnya, belum banyak yang bisa dibanggakan dan belum banyak yang bisa diceritakan ya. Masalahnya kan memang ibaratnya bayi ya baru gitu ya. Memang ada impian-impian, ada agenda-agenda, ada rencana-rencana yang ingin kita laksanakan. Kemarin juga misalnya kita baru berdiskusi juga dengan beberapa, politisi, misalnya kita mengadakan semacam, pelatihan pembekalan gitu ya, yang untuk, penguatan kapasitas bagi anggota dewan, begitu. Mmm, Dan ini, mhm. alhamdulillah juga sudah ada sambutan baik dan kita, mengurusnya untuk di Kementerian Dalam Negeri, kayak gitu. Berarti selain advokasi, pelatihan gitu ya, Iya, penelitian, ya kayak riset, kajian-kajian, terus kajian. kolaborasi juga dengan Eee, NGO, iya pemilu betul ya, yang memang betul. concern di urusan pemilu. Iya Berarti banyak melibatkan tokoh-tokoh besar nih. PSP3. Kalau iya keterlibatan mahasiswanya nih Bu Endah, iya bagaimana nih iya di dalam, organisasi ini? iya, mahasiswa selalu kita libatkan dalam setiap kegiatan, bahkan, saya dalam diskusi-diskusi kecil dengan mahasiswa begitu, itu, me mereka kemudian bisa menyampaikan beberapa usulan-usulan ya. Artinya, bahwa mahasiswa turut serta di dalam proses-proses, kegiatan. Contoh kasusnya itu adalah memang pada saat, eee, pemantauan pemilu kemarin Pemantau pemilu, pantauan iya, pilkada ya, pemantauan heeh. pilkada. Itu kita, terjunkan mahasiswa, lebih dari seratusan itu.
Ya kan? Artinya mereka supaya tahu bagaimana sih pilkada itu diselenggarakan, apa aja yang semestinya harus dilakukan, kemudian apa hak masyarakat dan bagaimana penyelenggara pemilu itu melakukan tugas yang sedemikian berat. Ya, itu kita sebarkan semua, kemudian mereka kemudian bisa membuat semacam laporan untuk apa yang mereka lihat, apa yang mereka pantau, apa yang mereka temukan, dan kemudian kira-kira apa yang semestinya dilakukan. Jadi kayak gitu. Jadi nggak hanya teori tapi pengalaman langsung di Pengalaman lapangan. langsung di lapangan, Mahasiswa betul. itu dapat poin nggak nih Bu Endang dari kampus kalau Oh, mereka terlibat? dapat Biar makin poin. semangat lah besok-besok mungkin dengan nonton podcast ini PSP3 buka pemantau pemilu kan. Enggak, memang kan dalam konsep eh, MBKM ya, eh, MBKM itu mahasiswa belajar untuk di lapangan itu kita ada konsekuensinya ya. Jadi mereka kita setarakan dengan nilai mata kuliah tertentu. Misalnya kalau ada mata kuliah kita kan ada ya di FISIP kebetulan prodi politik atau FISIP sendiri itu ada mata kuliah sistem politik Indonesia. Itu dibahas juga soal pemilu itu kita setarakan dengan mata kuliah itu. Jadi mereka yang ikut serta di dalamnya itu kemudian mendapatkan penyetaraan dalam bentuk nilai gitu. Menarik ya berarti ya selain tokoh besar, Mm-mm. selain kolaborasi dengan anggota dewan bahkan kan karena pelatihan-pelatihan advokasi, Mm-mm. mahasiswa juga dilibatkan dalam proses pembelajaran langsung baik itu Betul. teori dan juga di lapangan. Menarik gini. Kayaknya kalau berikutnya nih di era digitalisasi nih ya. PSP3 ini apa nih berkaitan di misalnya visi misinya, terus dikaitkan dengan era digitalisasi dalam mewujudkan demokrasi yang ada di Indonesia. Sepertinya seru nih membahas ini di segmen berikutnya. Kita break dulu sejenak ya. Oke. Permisi Pak. Kegiatan pemutakhiran data partai politik semester 1 2026 sudah dimulai. Mohon arahan Pak. Oh ya, nanti kamu fokus ya. Pastikan kamu koordinasi dengan parpol. Kalau ada perubahan data, kepengurusan, keanggotaan, dan alamat kantor, dapat mengunggahnya pada aplikasi Sipol. Ini penting banget, jadi kamu harus fokus ya. Karena data yang akurat jadi dasar KPU dalam memastikan partai politik siap ikut tahapan pemilu. Kurs kaki saya mana ya? Hah? Tahukah kamu kalau setiap suara punya arti? Tapi, sudahkah data pemilih kamu benar dan terbaru? Data pemilih bisa berubah. Ada yang pindah alamat, ada pemilih pemula, dan ada pula yang sudah tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2026 untuk memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Ayo, cek dan pastikan data pemilihmu sudah benar. Ingat, satu suara menentukan nasib bangsa. Permisi Pak. Kegiatan pemutakhiran data partai politik semester 1 2026 sudah dimulai. Mohon arahan Pak. Oh ya, nanti kamu fokus ya. Pastikan kamu koordinasi dengan parpol. Kalau ada perubahan data, kepengurusan, keanggotaan, dan alamat kantor, dapat mengunggahnya pada aplikasi Sipol. Ini penting banget, jadi kamu harus fokus ya. Karena data yang akurat jadi dasar KPU dalam memastikan partai politik siap ikut tahapan pemilu. Kurs kaki saya mana ya? Hah? Tahukah kamu kalau setiap suara punya arti? Tapi, sudahkah data pemilih kamu benar dan terbaru? Data pemilih bisa berubah. Ada yang pindah alamat, ada pemilih pemula, dan ada pula yang sudah tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2026 untuk memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Ayo, cek dan pastikan data pemilihmu sudah benar. Ingat, satu suara menentukan nasib bangsa.
Permisi Pak, kegiatan pemutakhiran data partai politik semester 1 2026 sudah dimulai. Mohon arahan Pak. Oh iya, nanti kamu fokus ya. Pastikan kamu koordinasi dengan parpol. Kalau ada perubahan data, kepengurusan, keanggotaan, dan alamat kantor, dapat mengunggahnya pada aplikasi Sipol. Ini penting banget, jadi kamu harus fokus ya. Karena data yang akurat jadi dasar KPU dalam memastikan partai politik siap ikut tahapan pemilu. Kurs kaki saya mana ya? Hah? Tahukah kamu kalau setiap suara punya arti? Tapi, sudahkah data pemilih kamu benar dan terbaru? Data pemilih bisa berubah. Ada yang pindah alamat, ada pemilih pemula, dan ada pula yang sudah tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2026 untuk memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Ayo, cek dan pastikan data pemilihmu sudah benar. Ingat, satu suara menentukan nasib bangsa. Permisi Pak, kegiatan pemutakhiran data partai politik semester 1 2026 sudah dimulai. Mohon arahan Pak. Oh iya, nanti kamu fokus ya. Pastikan kamu koordinasi dengan parpol. Kalau ada perubahan data, kepengurusan, keanggotaan, dan alamat kantor, dapat mengunggahnya pada aplikasi Sipol. Ini penting banget, jadi kamu harus fokus ya. Karena data yang akurat jadi dasar KPU dalam memastikan partai politik siap Iya, ikut emang tahapan panas ya. pemilu. Harusnya studio itu dingin. Enggak, tapi Kurs memang kaki saya memang mana ya? Saya udara kita juga lagi. Hah? Benar nggak sih itu ada yang meninggal di Eropa. Eropa? Bener, karena mereka kan nggak biasa Tahukah kamu dengan kalau setiap suara punya arti? Tapi, sudahkah data pemilih kamu benar dan terbaru? Data pemilih bisa berubah. Ada yang pindah alamat, ada pemilih pemula, dan ada pula yang sudah tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2026 untuk memastikan data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Ayo, cek dan pastikan data pemilihmu sudah benar. Ingat, satu suara menentukan nasib bangsa. Permisi Pak, kegiatan pemutakhiran data partai politik semester 1 2026 sudah dimulai. Mohon arahan Pak. Oh iya, nanti kamu fokus ya. Pastikan kamu koordinasi dengan parpol. Kalau ada perubahan data, kepengurusan, keanggotaan, dan alamat kantor, dapat mengunggahnya pada aplikasi Sipol. Ini penting banget, jadi kamu harus fokus ya. Karena data yang akurat jadi dasar KPU dalam memastikan partai politik siap ikut tahapan pemilu. Kurs kaki saya mana ya? Hah? Tahukah kamu kalau setiap suara punya arti? Tapi, sudahkah data pemilih kamu benar dan terbaru? Data pemilih bisa berubah. teman pemilih, kita kembali lagi di podcast Dispo, diskusi seputar politik masih bersama narasumber yang hebat, Bu Endang Sulastri. Tadi di segmen pertama kita udah bahas nih era digitalisasi. Bagaimana sih era digitalisasi ini PSP3 ini menyikapi terkait dengan kepemiluan ini? Ya, menarik sebenarnya ya. Cuman ya saya harus jujur menyampaikan bahwa PSP3 belum cukup banyak atau mungkin bahkan kita belum memanfaatkan ya era digital ini dengan maksimal. Sebenarnya kita bisa aja ya misalnya PSP3 aja misalnya kita hanya ada IG ya, punya IG. IG-nya itu juga kadang kadang muncul, kadang enggak, tidak konsisten lah ya, belum cukup konsisten untuk mengisi itu. Terus yang kedua, ini era digital ini sebenarnya menarik karena kita, sebagai lembaga kajian yang ada di kampus dengan mahasiswa yang segitu banyak, semestinya ini bisa kita manfaatkan.
ya kita manfaatkan untuk melakukan proses-proses pendidikan pemilu, pendidikan pemilih, pendidikan politik, begitu ya, dengan memanfaatkan media-media new media Di sosial media sosial, yang iya ada iya iya. gitu. Ya, ini masih belum maksimal lah kita lakukan. Ke depan tentu kita ingin bahwa itu kita bisa kembali rebranding dengan lebih baik gitu ya, dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada. Dan di satu sisi juga dengan adanya era digital ini kan banyak hal ya, misalnya eh, hoax-hoax yang sering Iya, terjadi ya, khususnya terkait dengan pemilu atau pasca pemilu. Ya, betul. pasca pemilu untuk misalnya program-program pemerintah ataupun apa mungkin bagi elit-elit politik dan seterusnya. Ini kan perlu juga masyarakat itu diberikan literasi yang baik ya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kami memang di PSP3 menyelenggarakan pada waktu itu kerjasama dengan KPU RI Mmm, baru-baru ini ya, itu untuk literasi politik bagi generasi Z ya, generasi Z itu. Kita kan memahami bahwa generasi Z, generasi muda, generasi milenial dan generasi Gen Z ya, Gen Z dan generasi milenial itu kan memiliki karakteristik tersendiri gitu ya. Dan ini memang kadang-kadang mereka itu menerima informasi itu kan suka yang instan. Ya, yang kadang-kadang mereka kemudian ya ditelan begitu saja gitu. Nah, kita kemudian perlu memberikan literasi kepada mereka supaya apa? Supaya kesadaran masyarakat tidak hanya kesadaran masyarakat khususnya Gen Z tadi itu tidak hanya pada politik yang sifatnya instan tadi, tapi mereka benar-benar memahami secara substansi gitu. mhm, Nah, ini yang kemarin kita berikan gitu ya. Karena di era digital ini semua hal bisa saja terjadi dan bahkan kadang-kadang hal-hal yang sifatnya itu isu, sifatnya itu hoax, sifatnya itu apa ya namanya berita bohong, mungkin propaganda yang enggak benar gitu kan, itu kan perlu disaring. betul. Nah, perlu disaring. Nah, itulah pentingnya kemudian pemahaman literasi politik bagi para generasi muda. Nah, ini yang sekarang ini juga menjadi perhatian kita, Mhm, perhatian dari PSP3 untuk melangkah. Mungkin nanti kerjasama juga dengan KPU Tangerang KPU, iya, Selatan gitu kan. Selama ini kemarin dengan KPU, kemudian dengan Bawaslu juga. mhm, Bawaslu RI kemarin juga kerjasama juga kan di kampus juga membahas hampir hal yang sama. Bagaimana di era digital ini kita bisa memanfaatkan teknologi media untuk kemakmuran. Nah, artinya kemakmuran itu untuk bagaimana mendidik masyarakat supaya paham politik dengan baik ya, khususnya bagi generasi-generasi milenial dan Gen Z Gen Z. gitu. Mhm. Iya, bicara generasi Gen Z, nah karena tadi nyambung ya Ibu, terkait mereka ini kan dapat informasinya pasti melalui genggaman, Iya gawai. betul Jadi betul. mungkin PSP3 bisa memberikan edukasi Iya, melalui, sosial media ataupun website yang memang diluncurkan oleh, tiga. PSP3. Nah ini harapannya kan teredukasinya nih, teredukasi, baik itu mahasiswa, di luar mahasiswa gitu kan, Mhm. membutuhkan tadi yang hoax, gimana cara menangani isu-isu hoax terkait dengan pemilu ya, pokoknya berkaitan Mhm. dengan Iya demokrasi dan betul lain-lain. Nah, ini betul. sangat dibutuhkan. Jadi kita inilah kalau Bu Endang di apa namanya, di PSP3 ini sudah memberikan edukasi ke Gen Z terkait literasi politiknya juga. Nah, Mhm. kita bicara secara khususnya lagi nih Bu, kegiatan PSP3 untuk pemantauan pemilu Mhm. menurut sudut pandang Bu Endang. Mhm.
ya di luar PSP 3 atau inilah secara akademisi. Pentingnya pemantauan pemilu ini apa sih? Biar teman-teman podcast Dispo memahami lah. Iya, saya kira pemantau pemilu ini memiliki posisi yang sangat strategis ya di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena proses penyelenggaraan pemilu ini kan tidak hanya milik dari penyelenggara gitu, tetapi adalah menjadi milik semua. Dan harapannya tentu proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu berjalan secara jujur, adil, berintegritas. Kenapa mesti harus begitu? Karena pemilu ini dampaknya itu bisa sangat luas gitu. Artinya pemilu yang diselenggarakan dengan cukup baik, dengan cukup berintegritas, jujur dan adil sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang. Mungkin Mbak Heni mah apalah di luar kepala ya 12 asas ya itu transparan, berkepastian hukum dan seterusnya. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya tentu pemilu menjadi dipercaya. Ya, kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini sangat penting. Bukan sekedar banyaknya tadi yang disebut partisipasi pemilih mereka yang datang ke TPS, tetapi persepsi publik, kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu dari awal sampai hasil-hasilnya itu sangat penting. Nah, disitulah kemudian pemantau pemilu dibutuhkan. Apabila kemudian pemilu memang sudah diselenggarakan dengan baik, ini bisa menjadi sumber legitimasi. Legitimasi bagi pemilu juga bahwa dari hasil pantauan memang seluruh proses dilaksanakan dengan baik. Ya, tidak ada proses kecurangan, semuanya terbuka, semuanya dilakukan dengan efektif ya, sesuai dengan proses-proses jujur, adil, tidak ada keberpihakan ya dan seterusnya. Ini kan akan memberikan legitimasi juga. Kalau misalnya ada kekurangan ya kalau namanya proses penyelenggaraan kan bisa jadi ada kekurangan. Ada kekurangan, ada catatan ya kan, ada masukan-masukan itu kan kemudian menjadi rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan yang lebih baik gitu. Jadi artinya pemantauan ini siapapun yang melakukan itu yang perlu. Oleh karena itu di dalam banyak pemilu tidak hanya di Indonesia itu observer atau pemantau ini memiliki posisi yang sangat penting gitu ya. Jadi, nah oleh karena itu pemantau ini memang juga harus independen gitu. Nggak boleh pemantau yang kemudian kemudian adalah partisan gitu ya. Yang kemudian dia memihak sehingga hasil pantauannya kemudian tidak objektif gitu. Tapi harus objektif, harus independen. Ini dibutuhkan pemantau yang independen. Nggak bisa. Kalau nanti pemantaunya tidak independen, dia jadi saksi partai gitu. Iya kan? Dia menyatakan pemantauan, tapi ketika kesalahan ataupun ada kecurangan terjadi di salah satu partai yang kemudian di mana dia berpihak, dia tidak berkomentar ya atau dia tidak menyampaikan hasil pantauannya itu dengan baik. Tapi kalau kemudian ada pihak di luar ataupun yang berseberangan ya dengan kepentingan mereka kemudian memperbesar malah gitu ya, membesar-besarkan persoalan itu gitu. Ini kan tidak benar gitu. Jadi pemantau tuh memang dibutuhkan
dalam sebuah penyelenggaraan pemilu gitu. Jadi pemantau pemilu ini sebagai, ini ya, kayak pengawasan tapi dia yang independen. Iya, Nah, bedanya karena beberapa agensi nih ya, tadi kan bicara dengan mhm agensi, kadang kan agensi itu bingung, pengawas pemilu itu apa, pemantau pemilu itu apa. Nah, bedanya mhm. itu Bu Endang, coba bisa Iya. kan Iya, kalau pengawas pemilu, dia kan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang mmm, untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan. Kemudian apabila ada pelanggaran, dia bisa mengeksekusi, ya kan? mhm. Kalau pemantau enggak, pemantau hanya sekedar melihat, mencatat, kemudian nanti melaporkan dan membuat rekomendasi. Itu sih. Berarti Hmm, lebih ke kewenangannya ya, iya, kewenangan. kewenangannya kalau pengawas Dan pemilu ya. pengawas juga harus independen, pemantau juga harus independen. Tapi pemantau itu diberikan dan pemantau itu biasanya sukarela ya, Sukarela, sifatnya itu sukarela. iya iya. Sedangkan, kalau pengawas kan memang menjadi kewajiban dia untuk mengawasi Kemarin waktu pas pemilu pilkada 2024 kan, PSP 3 menjadi pemantau. pemantau pemilu ya Mhm. dan kebetulan, lingkupnya selain di Tangerang Selatan nih Ibu, apakah ada di Cuman di daerah Tangerang hanya Selatan aja. di Tangerang Selatan jadi saat rekrutmen, "Ayo daftar nih," hanya tertuju kepada mahasiswa Muhammadiyah Jakarta atau dibuka untuk umum? Pada waktu itu masih terbatas mahasiswa UMJ. Oh, jadi kemungkinan untuk pemilu berikutnya ada nih? Ada, mungkin kita akan melakukan proses itu. Iya. Bu Endang, ini terkait dengan, pendidikan politik. Pendidikan politik ini kan penting ya di Mhm. masyarakat, kita gitu. Menurut pandangan Ibu sendiri gitu, pendidikan politik yang sehat di tengah-tengah masyarakat kita yang saat ini sedang ya, beginilah kondisinya gitu ya, seperti apa? Iya, ini tugasnya berat sebenarnya ya. Apalagi ini kan setelah tahapan gitu kan, tahapan Iya, pemilu nih, setelah tahapan. Sekarang ini kan memang, masa pos pemilu ya, post election post ya. election. Ini memang, menjadi ruang yang sangat sangat apa, baik untuk melakukan satu proses evaluasi ya, untuk perbaikan ke depan dan yang kedua adalah kemudian melakukan proses-proses pendidikan pemilih. Nah, saat ini tadi yang sebenarnya Mbak ini sudah menyampaikan juga ya, di era digital, di era media sosial yang sedemikian berkembang gitu ya, itu kadang-kadang tidak terkendali informasi itu Terutama ada gitu. AI ya, Bu. Iya, Kita nggak tahu iya. nih pidatonya bener atau enggak. Iya, makanya saya bilang tidak terkendali tadi ya, tidak terkendali. Maka ini sebenarnya ranah masa saat-saat ini itu adalah untuk melakukan proses pendidikan pemilih dengan, intens. Mmm, saya melihat ya misalnya tadi kan Mbak ini juga menyatakan AI, kemudian pidato, apa, gambar, Gambar, video, video. foto, itu bisa dimodifikasi Mhm sedemikian rupa mhm kan gitu mhm. ya. Yang itu sebenarnya tidak benar kan gitu. Apalagi kemudian, kadang-kadang masyarakat yang tidak tahu, ya, yang kurang literasinya tadi kemudian mempercayai itu, gitu. Mhm. Mempercayai dan kemudian, kalau sekedar percaya gitu saja enggak, kemudian, eee, ajakan-ajakan misalnya ya yang tidak benar itu kemudian diikutin juga. Saya misalnya kita kita melihat ya Mbak ini ya di, sekarang ini kan ya kondisi bangsa saat ini itu kan banyak persoalan ya, karena tidak hanya terkait, oleh Indonesia saja, tapi kan global, ya Iya. kan? Dengan, kondisi yang sangat sulit Mmm, misalnya, kemudian
kita harus bisa menyadarkan kepada masyarakat gitu, bagaimana sih sebenarnya kita untuk menyaring Informasi. informasi-informasi yang kita terima, kemudian juga ketika mau menyebarkan, ya kan gitu. Ini kan persoalannya kan di situ, mereka percaya dan kemudian ikut menyebarkan, Menyebarkan. padahal itu sesuatu hal yang Belum tentu benar. belum tentu benar Iya, gitu, tidak disaring ya dulu kan, langsung tidak share. disaring dulu, tapi langsung share kan Mhm. gitu. Ini yang bahaya. Nah, ini ranah bagi dunia pendidikan, di akademisi, teman-teman apa, jejaring pemilu, tapi mungkin juga kita perlu melakukan ini loh Mbak Heni, mungkin pembagian tugas juga gitu ya. Oh, kalau PSP3 misalnya kita cenderung concern kepada pemilih-pemilih muda, Mudah. kemudian juga pemilih perempuan. Mungkin bagi yang lain ada concern Concern lain ya, tersendiri iya iya. gitu. Nah, ini yang mungkin juga kita perlu saling sharing, jejaring dengan teman-teman di luar gitu ya, dengan teman-teman apa, teman-teman NGO yang lain gitu ya, itu juga memang perlu saat ini gitu. Berbagi peran dan berbagi tugas. Nah, berbagi Kalau tadi peran. PSP3 Heeh. memberikan literasi kepada Gen Z gitu Iya ya, ya. termasuk tadi Iya, supaya nggak termakan isu hoax, iya. tahu mana membedakan mana yang benar Iya, terkait betul informasi betul. AI yang berkaitan ya itulah tantangan kita ya Ibu ya Iya untuk iya, terutama nanti di pemilu berikutnya nih di iya iya 2029. iya iya. Iya, ini kan mahasiswa ini kan sebagai ya agent of change lah kalau Mhm mhm. bahasa yang ini Mhm. ya, agent of change-nya. Nah, hadirnya PSP3 kalau di lingkupnya Muhammadiyah sendiri gitu, apakah kajian-kajian itu terus dilaksanakan atau Iya, lebih banyak kayak diskusinya, langsung turun di lapangan terus gitu? enggak, kita melakukan kajian internal juga Oh, ada kajian gitu. internal ya, Bu. Kajian internal dengan melibatkan mahasiswa, supaya mahasiswa ini kan kritis, tapi, kritis harus saya selalu menyampaikan harus harus, mendasarkan diri kepada argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Hmm. Artinya, ketika menyampaikan pendapat dengan kritis, itu adalah memang menjadi kewajiban atau menjadi kewenangan dari mahasiswa gitu. Mahasiswa mah harus kritis gitu, Harus kalau nggak kritis ya. kritis bukan mahasiswa gitu. Tapi bagaimana mereka kemudian ketika bersifat kritis itu melandaskan diri pada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, berdasarkan atas data. Oleh karena itu kita selalu mendorong ya mahasiswa itu untuk bisa ikut riset. Kami kemarin misalnya melakukan riset, kami melibatkan mahasiswa Mbak Heni. Jadi mahasiswa tetap kita libatkan untuk proses riset gitu ya. Dan kemudian mereka tahu gitu kondisi yang sebenarnya. Nah gitu. Hmm. Misalnya nih, KPU Tangerang Selatan nih ya kan, oh nggak benar, padahal dia belum melihat Belum dengan betul ya, tidak kemudian, apa kondisi yang ada sebenarnya, lalu basis datanya apa gitu. Jadi itu yang perlu kita jadi ada diskusi-diskusi internal yang kita lakukan untuk mengasah, kekritisan mahasiswa, tapi tetap rasional. Jadi rasional berdasarkan atas fakta, data Dan yang empiris gitu. jadi dalam mengkritisi suatu kebijakan maupun ya apapun lah itu. Jadi Apapun, mahasiswa sudah diberikan pembekalan iya bagaimana dia dalam melakukan ini dipelajari dulu seperti apa akhirnya rasional gitu iya ya. Jadi kajian-kajian ini ternyata masih terus dilaksanakan di lingkup atau kampus UMJ terutama di PSP3 ini menarik nih Bu Endang karena saya nih mau tahu nih, kita mau tahu nih kajian mhm apa sih yang saat ini sedang mhm. diteliti oleh PSP3. Tapi kita rehat sejenak ini, kita break dulu. Hai teman pemilih, pernah dengar istilah zona integritas atau ZI? Yuk kita kenalan lebih dekat.
Zona integritas adalah komitmen KPU Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, bersih, dari korupsi, dan lebih transparan. Nah, di dalam zona integritas ini ada dua predikat penting. Pertama, WBK, wilayah bebas korupsi. Artinya KPU Kota Tangerang Selatan sudah menerapkan sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sungguh-sungguh. Kedua, WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Level ini lebih tinggi lagi, yaitu pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Dengan adanya zona integritas menuju WBK, KPU Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan tanpa pungutan liar, proses yang lebih cepat dan jelas, serta pelayanan yang semakin akuntabel. Jadi, jangan ragu untuk datang ke kantor kami. Bersama kita wujudkan lingkungan kerja yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat. Karena pelayanan publik yang baik adalah hak kita semua. Pertama, siapkan identitas diri bagi perorangan, membawa KTP, dan bagi lembaga atau organisasi, siapkan identitas penanggung jawab. Kedua, mengisi formulir permohonan informasi. Cantumkan jenis data yang dimohon, tujuan penggunaan, dan kontak pemohon. Jika permohonan dari lembaga, jangan lupa dokumen legalitas, seperti surat kuasa, surat tugas, atau SK kepengurusan. Permohonan data akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lengkapi persyaratan, ajukan secara prosedur. KPU Kota Tangerang Selatan siap melayani dengan transparan dan profesional. Hai teman pemilih, pernah dengar istilah zona integritas atau ZI? Yuk kita kenalan lebih dekat. Zona integritas adalah komitmen KPU Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, bersih, dari korupsi, dan lebih transparan. Nah, di dalam zona integritas ini ada dua predikat penting. Pertama, WBK, wilayah bebas korupsi. Artinya KPU Kota Tangerang Selatan sudah menerapkan sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sungguh-sungguh. Kedua, WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Level ini lebih tinggi lagi, yaitu pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Dengan adanya zona integritas menuju WBK, KPU Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan tanpa pungutan liar, proses yang lebih cepat dan jelas, serta pelayanan yang semakin akuntabel. Jadi, jangan ragu untuk datang ke kantor kami. Bersama kita wujudkan lingkungan kerja yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat. Karena pelayanan publik yang baik adalah hak kita semua. Pertama, siapkan identitas diri bagi perorangan, membawa KTP, dan bagi lembaga atau organisasi, siapkan identitas penanggung jawab. Kedua, mengisi formulir permohonan informasi. Cantumkan jenis data yang dimohon, tujuan penggunaan, dan kontak pemohon. Jika permohonan dari lembaga, jangan lupa dokumen legalitas, seperti surat kuasa, surat tugas, atau SK kepengurusan. Permohonan data akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lengkapi persyaratan, ajukan secara prosedur. KPU Kota Tangerang Selatan siap melayani dengan transparan dan profesional. Hai teman pemilih, pernah dengar istilah zona integritas atau ZI? Yuk kita kenalan lebih dekat. Zona integritas adalah komitmen KPU Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, bersih, dari korupsi, dan lebih transparan. Nah, di dalam zona integritas ini ada dua predikat penting. Pertama, WBK, wilayah bebas korupsi. Artinya KPU Kota Tangerang Selatan sudah menerapkan sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sungguh-sungguh. Kedua, WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Level ini lebih tinggi lagi, yaitu pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Dengan adanya zona integritas menuju WBK, KPU Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan tanpa pungutan liar, proses yang lebih cepat dan jelas, serta pelayanan yang semakin akuntabel. Jadi, jangan ragu untuk datang ke kantor kami. Bersama kita wujudkan lingkungan kerja yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat. Karena pelayanan publik yang baik adalah hak kita semua.
Pertama, siapkan identitas diri. Bagi perorangan, membawa KTP, dan bagi lembaga atau organisasi, siapkan identitas penanggung jawab. Kedua, mengisi formulir permohonan informasi. Cantumkan jenis data yang dimohon, tujuan penggunaan, dan kontak pemohon. Jika permohonan dari lembaga, jangan lupa dokumen legalitas, seperti surat kuasa, surat tugas, atau SK kepengurusan. Permohonan data akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lengkapi persyaratan, ajukan secara prosedur. KPU Kota Tangerang Selatan siap melayani dengan transparan dan profesional. Hai teman pemilih, pernah dengar istilah zona integritas atau ZI? Yuk kita kenalan lebih dekat. Zona integritas adalah komitmen KPU Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, bersih, dari korupsi, dan lebih transparan. Nah, di dalam zona integritas ini ada dua predikat penting. Pertama, WBK, wilayah bebas korupsi. Artinya KPU Kota Tangerang Selatan sudah menerapkan sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sungguh-sungguh. Kedua, WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Level ini lebih tinggi lagi, yaitu pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Dengan adanya zona integritas menuju WBK, KPU Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan tanpa pungutan liar, proses yang lebih cepat dan jelas, serta pelayanan yang semakin akuntabel. Jadi, jangan ragu untuk datang ke kantor kami. Bersama kita wujudkan lingkungan kerja yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat. Karena pelayanan publik yang baik adalah hak kita semua. Pertama, siapkan identitas diri. Bagi perorangan, membawa KTP, dan bagi lembaga atau organisasi, siapkan identitas penanggung jawab. Kedua, mengisi formulir permohonan informasi. Cantumkan jenis data yang dimohon, tujuan penggunaan, dan kontak pemohon. Jika permohonan dari lembaga, jangan lupa dokumen legalitas, seperti surat kuasa, surat tugas, atau SK kepengurusan. Permohonan data akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lengkapi persyaratan, ajukan secara prosedur. KPU Kota Tangerang Selatan siap melayani dengan transparan dan profesional. Hai teman pemilih, pernah dengar istilah zona integritas atau ZI? Yuk kita kenalan lebih dekat. Zona integritas adalah komitmen KPU Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, bersih, dari korupsi, dan lebih transparan. Nah, di dalam zona integritas ini ada dua predikat penting. Pertama, WBK, wilayah bebas korupsi. Artinya KPU Kota Tangerang Selatan sudah menerapkan sistem pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sungguh-sungguh. Kedua, WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Level ini lebih tinggi lagi, yaitu pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Dengan adanya zona integritas menuju WBK, KPU Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan tanpa pungutan liar, proses yang lebih cepat dan jelas, serta pelayanan yang semakin akuntabel. Jadi, jangan ragu untuk datang ke kantor kami. Bersama kita wujudkan lingkungan kerja yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat. Karena pelayanan publik yang baik adalah hak kita semua. Pertama, siapkan identitas diri. Bagi perorangan, membawa KTP, dan bagi lembaga atau organisasi, siapkan identitas penanggung jawab. Kedua, mengisi formulir permohonan informasi. Cantumkan jenis data yang dimohon, tujuan penggunaan, dan kontak pemohon. Jika permohonan dari lembaga, jangan lupa dokumen legalitas, seperti surat kuasa, surat tugas, atau SK kepengurusan. Permohonan Pemilih, kita kembali lagi di podcast Dispo, diskusi seputar politik. Masih bersama dengan narasumber Ibu Endang Sulastri. Tadi Bu Endang, kita bicara tentang kajian nih, kajian akademik, kajian yang sudah dilakukan oleh PSP 3. Karena tadi Bu Endang sudah menyampaikan terkait mahasiswanya selain kajian, penelitian, tapi juga turun di lapangannya. Apa aja sih yang udah dilakukan atau kajian apa aja nih yang Iya. sudah dipublis atau sudah disampaikan kepada publik? Ya.
Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ya, kajian awal kita itu adalah terkait dengan sistem pemilu, Sistem. ya, yang kemudian kita launching pada waktu itu. Nah, kajian sistem pemilu itu memang PSP3 tidak melakukannya sendiri. Jadi PSP3 melakukan kajian, kemudian juga Perludem melakukan kajian, kemudian kita ketemu bersama-sama di beberapa kali, beberapa tempat gitu ya untuk melakukan kajian. Kalau dari, PSP3 sendiri sebenarnya nih, kajian kita itu, dengan melihat proses penyelenggaraan pemilu yang sedemikian rumit, kemudian tingkat pendidikan, masyarakat juga, belum cukup memadai dan maraknya politik uang dan seterusnya itu, sebenarnya kajian kita itu pada, waktu itu adalah kajiannya adalah sistem pemilu proporsional tertutup, terus terang aja. Dengan berbagai macam pertimbangan, meskipun tentu tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Sistem pemilu tertutup ini pun masih banyak celah gitu kan. Celahnya adalah masyarakat tidak bisa mengenali, kadang-kadang dibilang membeli kucing dalam karung gitu kan. Tetapi kan, ada prasyarat-prasyarat yang bisa kita lakukan ya. Saya pada waktu itu menyampaikan dalam konteks kajian ini kita bersama-sama itu dengan prasyarat ketika menentukan nomor urut gitu ya, itu, partai politik tidak bisa semena-mena. Itu persyaratannya. Jadi kita bisa menggunakan sistem proporsional tertutup dengan persyaratan. Ya, artinya tertutup, kalau di dalam konteks MK biasanya kan konstitusional bersyarat gitu ya. Lah ini tertutup tapi bersyarat. Syaratnya itu apa? Pada saat penentuan nomor urut kan mereka kan, ada nomor urut 1, 2 dan nomor urut kan menentukan soal, peluang keterpilihan ya kan, gitu kan. Itu kemudian, partai politik tidak menentukan sendiri atau pengurus partai tidak menentukan sendiri, tetapi dia terukur. Orang bisa dan secara terbuka, orang bisa melihat, bisa mengontrol misalnya ada standar-standar, indikator-indikator yang ditentukan dalam proses penentuan nomor urut. Misalnya standarnya, berapa lama dia menjadi kader partai, tingkat pendidikan, pengalaman organisasi misalnya. Bahkan kalau perlu ada dukungan, kalau kayak di pemilu 55 itu ada dukungan, masyarakat. Jadi misalnya dia minimal didukung sekian orang gitu. Jadi campuran kayak dukungan perseorangan ya? Hampir kayak gitu. Tetapi ini konteksnya adalah ada istilahnya itu. Kalau dulu mungkin konvensi atau apa ya kan, tapi ini enggak, ini Kayaknya kalau konvensi partisan deh. kan gitu kan. Ini jadi tidak ada orang yang tiba-tiba belum pernah di partai politik tiba-tiba nangkring di nomor urut 1 hanya karena hubungan personal, hubungan dan kedekatannya lainnya ya. dan lain-lainnya atau mungkin karena isi tasnya gitu, tapi bukan karena integritasnya gitu. Jadi ada itu bersyarat. Tapi dalam diskusi kemudian kami kan mengusulkan itu ya kan, dalam diskusi dengan Perludem, dengan teman-teman pada waktu itu dengan Pak Haidar juga ya, dari Jadi. Jaringan Demokrasi Indonesia kan, dengan berapa itu kemudian kita diskusi bareng dan menemukan format juga. Kita tampaknya apa yang diusung oleh Perludem itu yang lebih rasional ya, lebih rasional, dengan metode MMP ya kan, mixed member, proporsional. Jadi ada 2 surat suara di situ. Jadi, untuk pemilihan anggota legislatif baik DPR, DPRD, provinsi maupun DPRD kabupaten kota itu pakai MMP itu. Jadi di mana pemilih itu bisa memilih, partai politik
langsung di mana partai politik itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Oh, Jadi memilihnya partai. memilih partai Oleh partai aja, aja, gambarnya ya. gambar partai. Tapi di satu sisi juga kita menggunakan sistem mayoritas. Mayoritas itu partai juga mengusung satu calon dalam setiap dapil gitu. Sehingga di situ adalah sistem mayoritarian gitu. Nanti itulah yang disebut sebagai MAC member. Jadi kelemahan dari sistem suara terbanyak itu kemudian yang dalam konteks ini mayoritas itu tertutupi oleh sistem tertutup, proporsional tertutup kan gitu. Kan memang kita kan tidak mungkin ya mendapatkan formasi yang sempurna gitu. Setiap sistem pemilu memang memiliki tadi yang sudah saya sampaikan di awal, setiap sistem pemilu itu memiliki kelemahan masing-masing Punya gitu. kelebihan, punya kelemahan, ya. Ya, punya kelebihan dan kelemahan. Itu yang kajian pertama. Kemudian juga kita saat ini misalnya mengkaji ruang-ruang kemungkinan misalnya pilkada itu seperti apa sih gitu. Pilkada saat ini gitu ya. Memang kan ada usulan, ada yang mengusulkan supaya pilkadanya oleh DPR. Tapi kan kemarin sudah ada putusan Putusan MK yang MK ya, terbaru, ya. harus terbaru kan harus melalui Langsung. langsung gitu. Tapi mungkin kemarin juga ada usulan misalnya asimetris itu sebenarnya. Asimetris itu bagi daerah-daerah yang mungkin akan lebih efektif bila diselenggarakan secara tidak langsung dengan berbagai indikator tolak ukur yang objektif gitu Karena ya. pertimbangan-pertimbangan kultur gitu. Pertimbangan-pertimbangan kultur, daerah mungkin ya, kemudian masyarakat dan seterusnya ya. Kemungkinan konflik ya kan, jadi gesekan-gesekan terjadinya itu bisa saja seperti itu. Jadi nanti kita sebenarnya tinggal sih pada waktu itu kita hasilnya adalah asimetris itu gitu. Tapi ketika MK kemarin sudah memutuskan yang terbaru itu bahwa pilkada itu secara langsung, apakah itu harus diterapkan secara keseluruhan atau ruang untuk melakukan asimetris itu bisa gitu. Kemudian juga terkait dengan proses pemungutan suara. Kita memahami ya, kita tahu bahwa pemilu kemarin itu kan pemilu di 2024 di samping sangat rumit, ruang-ruang untuk terjadi kecurangan itu masih terbuka gitu, meskipun juga berusaha kita minimalisir ya. Itu misalnya apakah dimungkinkan juga diterapkan secara asimetris dengan teknologi yang sekarang Yang ada dimiliki oleh gitu ya. KPU ya. Dan sekarang yang teknologinya juga udah semakin berkembang, ruang-ruang untuk asimetris dalam bentuk e-voting tuh memungkinkan nggak? Itu sedang kita kaji tapi belum selesai kayak gitu. Jadi sudah ada kajian tentang e-voting ini ya dari Iya, tapi SP3. belum masih berjalan ya ini ruang-ruang itu karena memang e-voting ini kan di satu sisi memang e-voting dan e-counting terutama e-countingnya ya kita kan sudah Itu ada juga sirekap Sirekap ya, kan, iya. kita udah ada sirekap dan sirekap itu ternyata memang sangat efektif khususnya dalam konteks pilkada ya. Karena memang Iya kan lebih lokal ya, lebih pesertanya juga tidak terlalu banyak, tidak rumit lima gitu ya. surat suara. Nah, ketika kemudian di pemilu legislatif dengan sistem terbuka ya kan, itu memang agak rumit juga gitu ya.
masih banyak lah. Kemarin kita juga melakukan diskusi itu ternyata masih banyak juga ruang-ruang kemungkinan yang bisa dilakukan proses kecurangan, khususnya misalnya antar calon gitu ya dalam satu partai dan seterusnya. Oleh karena itu ketika itu kita sedang mencoba mencoba nih dan belum selesai ya melakukan kajian itu, apakah ruang misalnya untuk e-voting apakah, dimungkinkan dengan sistem asimetris misalnya bagi daerah-daerah perkotaan ya yang Yang sudah ininya stabil tersedia ya, stabil dan internetnya stabil. tersedia. Jadi e-voting dan e-counting itu memungkinkan enggak gitu. Karena kan sekarang ini teknologi udah luar biasa gitu Iya. loh, gitu. Itu sih, tapi ya belum selesai karena memang masih ada konteks banyak juga, ketika kita diskusi itu misalnya ini, kalau misalnya kita pakai seperti itu, mungkin nggak ada semacam kalau di teknologi itu kan ada Manipulasi. bukan Apa itu ya? manipulasi Mbak, apa namanya, itu ya, Oh, eee, server, servernya, ya. kemudian ada Iya pembobolan iya ya, gitu trust ya. dong, trust Heeh, pabriknya kan trust bagaimana nanti ya dan kalau itu kita juga pakai. menjadi itu. Dan di satu sisi memang, dalam kajian kita ternyata masyarakat itu juga lebih suka ketika pemilu itu datang, ya kan, kemudian di situ bisa silaturahim, bisa itu, gitu kan. Ini kan, kita juga memperhatikan aspek-aspek masyarakat, sosiologis masyarakat itu, gitu. Iya, berarti Gitu. kajiannya kan memungkinkan kalau misalnya menggunakan teknologi keseluruhan, tapi Mhm. tidak keseluruhan di wilayah Di Indonesia, wilayah mengingat Indonesia, mengingat kondisi geografis, kondisi iya kemampuan iya, jaringan, betul. server, dan Mhm lain-lain ya. mhm. Tetapi ya kalau mengacu pada pemilu 2024 memang kita sudah menggunakan Sirekap. Betul kata Mhm. Ibu Endang bahwa, Sirekap ini ketika digunakan dalam pilkada, kondisinya dalam ya karena tadi ya calonnya jauh lebih Mhm, sedikit sedikit. dibandingkan dengan Nah, pemilu ya pemilu yang 2024 dengan 5 surat suara orang yang betul. berbeda, ketambahan lagi tadi yang terbuka, proporsional Iya terbuka milih iya, kan partainya, milih calonnya, tidak cuman menghitung suara partai, tetapi tapi menghitung hitung suara. suara masing-masing calon ya. Bisa dibayangkan dengan 10 kursi dalam satu dapil, dengan partai 18 ya sekitar 180 calon kan gitu ya kan, dan Iya masing-masing punya suara gitu kan, iya. dan itu menjadi memang, suatu hal yang, suka rumit Iya, ya memang gitu. akhirnya berdampak juga dengan penyelenggara yang di Iya, tingkat bawah gitu kan. tingkat bawah sampai kelelahan, menghitungnya sampai pagi gitu kan. Ya itu makanya, mendasarkan itulah tadi yang kajian pertama itu kami kemudian, apa enggak sebaiknya ya dengan kondisi masyarakat yang sekarang seperti ini supaya tidak terjadi juga jeruk makan jeruk, tidak terjadi jor-joran pakai money politik di antara calon dalam satu partai misalnya gitu, kita masih menggunakan tertutup dulu gitu. Karena evaluasi mengingat pemilu-pemilu yang Iya. sebelumnya. Kemarin kita sudah melaksanakan serentak nih 2024. Ternyata putusan MK karena kondisi gitu kan akhirnya dievaluasi Iya. lagi. Jadi memang Iya, tidak ada yang sempurna sebenarnya ya. kalau misalnya pakai mohon maaf nih, pakai tertutup itu, serentak itu pun nggak masalah, karena proses penghitungannya mesti cepat, karena hanya menghitung partai, iya kan? Ruang-ruang untuk, kita untuk melakukan pemantauan, pengawasan juga menjadi saksi juga menjadi lebih enak, karena apa? Jadi cuman, yang menjadi masalah adalah, eee, apa ya, giroh atau semangat ya, semangat bagi calon yang berada di nomor urut bawah itu. Mendulang suara partai. Iya, Karena kalau ada calegnya kan mereka bergeraknya itu bergerak, tuh iya, memang banyak kita kemudian banyak itu yang menjadi, persoalan. Tapi tadi yang saya katakan, itu pun dengan catatan, tertutup itu tetap dengan catatan bahwa partai-partai dalam menempatkan nomor urut itu ada persyaratan yang, transparan. Dan yang Iya. kedua,
bagi penyelenggara pemilu ini mudah, ya, penghitungan suara lebih cepat, proses, distribusi logistik tidak masalah, nggak ada suara tertukar. Suara tertukar pun nggak menjadi soal karena partainya Partai sama, aja, gambarnya iya, sama, iya, iya. ya kan? Dan kita bisa mencetak, surat suara itu jauh lebih cepat, lebih, awal. Karena apa? Begitu, partai politik peserta pemilu ditetapkan, Ditetapkan sebenarnya kita udah bisa gitu. Itu sih pertimbangannya pertimbangan yang, yang sangat praktis sebenarnya, tapi memang, perlu ditinjau juga dari sisi misalnya substansinya, sisi, pemilihnya. Makanya tadi akhirnya kita semua di diskusi, koalisi itu kemudian, yang paling tepat kayaknya memang campuran gitu. Nah, saya oh, nggak ya, tahu ya, ini ya, ya, ya. bagaimana nanti, Komisi Undang-undang 2 pemilu ya. nih membahasnya Nah, udah iya, karena kita nunggu ini kapan pembahasan nih mhm, undang-undang, pemilu gitu, karena rujukan kita kan masih menggunakan undang-undang di iya 2017 kan betul, gitu. iya. Karena kemungkinan nih tadi usulan-usulan dari Bu Endang mewakili PSP 3, apakah sudah disampaikan ke Komisi 2 nih? Iya, Biar jadi rujukan saat mereka membahas iya, undang-undang cuman pemilu. sekarang yang menjadi persoalan, DPR kayaknya belum punya agenda yang jelas Terkait terkait ini. dengan perubahan undang-undang. Hmm. Jadi, kami sendiri sebenarnya khawatir ini sudah kondisi darurat menurut saya ya, menurut kita ya. Jadi gini, di, pemilu itu kan di tahun 2029, ya kan, Ya, 2029. berikutnya Ya, semestinya mhm, tahapan itu ataupun undang-undang itu di akhir 2026 idealnya. idealnya. Idealnya di akhir 2026 itu udah selesai. Kenapa? Karena, dengan, Undang-Undang 2026 selesai, 2027 itu sudah bisa dilakukan proses sosialisasi terhadap undang-undang. Ini kan yang menjadi persoalan dan kemudian regulasinya sudah mulai bisa disusun dalam bentuk peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu Bawaslu. gitu. Ini, ketika tahapan berlangsung, itu tidak ada lagi proses pembuatan regulasi. Nah, persoalannya di pemilu yang lalu termasuk zaman saya, tahapan sedang berjalan kita sambil membuat regulasi untuk PKPU-nya. tahapan berikutnya gitu. Bahkan mohon maaf ya di 2024 kemarin misalnya, PKPU tentang pendaftaran partai politik, itu terbit 3 hari sebelum proses pendaftaran Partai dibuka. iya, Kapan partai politik kita sosialisasi. sosialisasikan, mereka mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini kalau 2026 harapannya kan begitu. 2000 terus kemudian pembuatan itu pun baru terkait dengan regulasinya kapan waktunya. Belum substansi regulasi. Nah, substansi regulasi itu misalnya terkait dengan keserentakan. Ini ada putusan MK yang mau nggak mau harus dilaksanakan gitu. Harus Mhm, dieksekusi dalam bentuk, legislasi. legislasi. Ini tampaknya ya naga-naganya itu, DPR masih, belum belum punya keinginan untuk melaksanakan itu menurut saya gitu. Jadi Apakah karena berusaha DPR bagian menghindar dari apa gitu. peserta pemilu Iya gitu. bisa jadi karena itu, Jadi masih iya kan? Oleh mempertimbangkan karena ya. itu kan kayak, Mbak Titik kemarin mengusulkan ada komisi, semacam komisi konstitusi ya, artinya komisi pemilu, regulasi gitu. Jadi merekalah yang sebenarnya membuat. Jadi membuat, DPR nggak usah membuat, biar aja dibuat oleh, orang-orang independen yang memahami tentang pemilu sehingga Lebih lebih memahami, memahami itu ya, gitu. maksudnya di Jadi luar tidak ada kepentingan, kepentingan, ya tidak ada kepentingan dari kepentingan peserta peserta. itu Nah ini yang sendiri. menjadi persoalan kita kan di situ ya. Jadi sampai saat ini Mbak, kita belum tahu nih sikap Kapan ini iya, DPR-nya. iya. Iya, padahal waktu berjalan terus, ya kan? Kita harapannya itu
Dulu pernah ketemu sama ketua Komisi 2, "Kapan Bang?" Bilang gitu kan. "Wis entar pokoknya selesai," gitu. Saya kan khawatir kalau dibuatnya secara, terburu-buru kan tanpa pelibatan partisipasi gitu loh. Mhm. Jadi kan semestinya regulasi itu juga disosialisasikan dulu draft-nya Iya, kan. RUU-nya. Heeh, iya draft-nya, RUU. RUU-nya, daftar inventarisasi masalahnya, kemudian masukan-masukan dari masyarakat perlu didengar, dari berbagai stakeholder gitu ya. Kalau kita ingin bahwa ini menjadi pemilu milik kita semua gitu, Betul, bukan betul. milik partai aja gitu ya. Jadi menjadi milik masyarakat, itu sih Menarik nih, sebenarnya. Bu Endang, terkait, pembahasan kita udah dari awal sampai Mhm, akhir, sampai dengan masukan ke undang-undang ya, undang-undang mhm, pemilu, bagaimana nanti bentuk, apa namanya, bentuk pemilihannya, sampai kita bahas e-voting. mhm. Nah, ini kayak kalau sinergi antara PSP3 dengan KPU ini kayaknya sepertinya dibutuhkan ini. Jadi harapan Bu Endang nih, sinergi apa sih yang akan kita, lakukan nih atau masukan-masukan untuk KPU khususnya Tangerang Selatan? Terkait dengan pelayanan, mungkin terkait dengan kalau regulasi mungkin kita karena tingkat kota ya akan Mhm, secara ini ya, berjenjang di provinsi mhm. dulu baru di RI. Silakan Bu Endang. Jadi gini, penyelenggaraan pemilu itu saya selalu menyampaikan ya, ada 3 hal penting yang selalu mempengaruhi terhadap, kesuksesan secara substansi pemilu, kan saya selalu sampaikan itu dan dalam banyak kesempatan. Yang pertama regulasinya, tentu kalau regulasinya nanti mudah-mudahan kita berharap sesuai dengan harapan kita, ya kan, bisa diterbitkan jauh lebih awal sehingga persiapan kita untuk melakukan, eee, regulasi dalam bentuk pelaksanaan di peraturan KPU dan seterusnya bisa dilakukan dan substansinya juga baik ya, memberikan, proses demokrasi yang lebih baik gitu secara substansi, itu akan yang kedua, itu adalah proses penyelenggaraannya. Karena proses penyelenggaraan itu meliputi banyak hal, termasuk pemilihnya. Nah, di mana posisi PSP3? Ya, PSP3 bisa menjalin kerjasama dengan KPU dan juga KPU mungkin juga bisa secara proaktif juga gitu, melakukan proses pendidikan pemilih. Karena mau nggak mau, pemilih ini juga memiliki posisi penting untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas, Betul. yang pemilu yang, secara substansi hasilnya baik. Yang berikutnya masih dalam proses itu adalah partai politik. Mmm, Nah, sekarang gimana nih partai politik gitu? Partai politik kita itu kan kita menyadari partai politik Indonesia itu belum cukup terlembaga dengan baik. Dalam proses rekrutmennya, dalam proses misalnya apa, organisasinya gitu ya, pergantian pemimpin dan seterusnya. Ya kan proses rekrutmennya juga mhm. kadang-kadang hanya menjelang pemilu saja gitu. Dan mereka juga memiliki fungsi-fungsi kaderisasi, fungsi-fungsi, pendidikan pemilih juga sebenarnya pendidikan politik ya, Mhm. itu partai politik gitu. Nah, kita tentu bisa melakukan Lakukan. kerjasama bersama gitu ya dengan KPU dan KPU mungkin juga memperhatikan itu gitu. Jadi partai politik juga perlu kita dekati Iya, iya, terus, iya, iya. kita lakukan proses itu. Kemudian, eee eee, di luar itu adalah tentu, penyelenggara ya, penyelenggara pemilunya. Nah, kita ingin supaya KPU, Kota Tangerang Selatan dalam apa ya, dalam pantauan ya, dalam pantauan PSP3 saat ini sudah mulai
bangun lah ya, mulai beranjak. Alhamdulillah kemarin juga mengadakan momen-momen untuk pemilih muda, untuk siswa-siswa SMA gitu ya, dengan apa kemarin tuh ya, debat ya Debat, kan, iya. ya itu kan juga sudah mulai dilakukan. Itu saya kira memang eh, KPU penyelenggara pemilu perlu terus meningkatkan kapasitasnya gitu. Kapasitas yang terus-menerus dan memiliki inovasi-inovasi gitu. Itu sih harapannya ya. Jadi karena semua eh, tidak semuanya kita bebankan kepada KPU sebenarnya. Proses ini adalah merupakan pemilu itu milik bersama dan tentu sebagai sebuah sistem mungkin tidak bisa ditentukan oleh satu faktor gitu. Ya, jadi faktor penyelenggara penting, tapi partai politik juga penting gitu. Pemilih juga penting gitu. Makanya semuanya harus kita kerjakan gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Bu Endang. Tak terasa ya udah 1 jam ini bersama Ibu Endang Sulastri. Dari kajian sampai turun di lapangan sebagai pemantau pemilu, sampai naik di kebijakan-kebijakan di DPR Komisi 2. Ini masukan-masukannya sangat luar biasa. Terakhir kita dapat nasihat yang indah dan luar biasa, baik itu terkait dengan penyelenggaraan pemilunya di KPU Tangsel itu sendiri. Terima kasih banyak Bu Endang atas diskusi kita di siang hari ini. Benar-benar hangat dan panas walaupun sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masih Iya. mau ditanyakan. Mungkin kayaknya di luar podcast aja ini ya kalau minta nasihat sama Bu Endang ini. Terima kasih banyak kepada Bu Endang Sulastri, pimpinan Pusat Studi Pemilu dan Ketua, bukan pimpinan pusat. Ketua ya, Ketua Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik PSP 3 FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah hadir dan berbagi wawasan yang sangat berharga pada podcast Dispo kali ini. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat tetapi juga membutuhkan tradisi yang berpikir kritis, budaya riset, pengawasan publik juga serta pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Kita juga memahami bahwa perguruan tinggi dan lembaga kajian memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi melalui penelitian, pendidikan politik, pemantauan pemilu serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah. Terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah setia di podcast Dispo, diskusi seputar politik. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya seputar demokrasi, kepemiluan, pendidikan politik, dan berbagai isu kebangsaan. Apabila teman pemilih memiliki pertanyaan, masukan, usulan, atau ya saran lainnya silakan sampaikan ke media sosial resmi KPU Kota Tangerang Selatan. Atau bisa juga komentar di podcast kita kali ini. Saya Henry Lestari pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast Dispo berikutnya dan tetap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas serta terus menjaga demokrasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Buat kamu yang sudah atau akan berusia 17 tahun, tahu belum kalau kamu punya hak pilih? Supaya bisa ikut memilih saat pemilu, pastikan dulu namamu sudah terdaftar sebagai pemilih. Kita udah daftar belum ya? Aku udah kemarin online. Caranya gampang banget. Buka website cekdeptonline.kpu.go.id, masuk ke situs cekdeptonline.kpu.go.id. Masukkan nonik kamu sesuai KTP. Lalu klik pencarian untuk melihat status datamu. Kalau datamu muncul, berarti kamu sudah terdaftar sebagai pemilih. Kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Kamu bisa melapor pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ke KPU di daerahmu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Yuk cek data pemilihmu sekarang. Satu suara kamu menentukan masa depan Indonesia. Buat